Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena hanya karena kebaikannya sendiri kita bisa ada di tempat ini. Untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudaraku, tahukah Anda kalau hari ini adalah hari yang paling banyak dicari oleh pasangan yang akan menikah? Karena hari ini sungguh bagus, 25, 5, 25. Tetapi saya percaya saudaraku hadir di tempat ini saat ini bukan karena tanggal yang sangat bagus, tetapi karena mau memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan 3 sikap yang akan menjadi habit atau kebiasaan. Sikap yang pertama adalah honor the present atau menghormati hadirat Tuhan. Karena kita percaya Dia hadir bersama kita pagi hari ini. Sikap yang kedua adalah save the word atau menyimpan atau mencatat pesan Tuhan yang hari ini khusus disampaikan oleh Pastor Tini Setiawan. Boleh kasih aplaus. Dan yang ketiga, sikap kita adalah be excited. Lakukanlah semuanya ini dengan penuh semangat. So, supaya kita lebih semangat, boleh kita kasih tos kiri kanan depan belakang kita. Katakan semangat. 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 Yes, bagikan semangatmu. Bagikan semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buka ibadah ini dengan satu ayat yang luar biasa. Dari Mazmur 100 ayat 4. Begini firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu dan Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa apapun keadaanmu, apakah sedang duka ataupun suka, ketahuilah Tuhan kita tetap layak untuk dipuji dan dimuliakan. So hari ini buka hatimu, buka suaramu, dan biarkan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Dan tanpa berlama-lama, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa bagi ibadah kita ini. Ya Bapak yang mengasihi kami tahu hari ini adalah hari buatanmu Bapak. Dan kami mau bersuka, kami mau bersyukur, kami mau masuk ke dalam gerbangmu Bapa, ke dalam hadiratmu dengan pujian, dengan ucapan syukur, memuliakan namamu, meninggikan namamu. Terima kasih Bapa. Dan dengan hati seorang murid, kami mau mendengarkan pesanmu yang hari ini Pastor Tini akan bawakan. Biar engkau memberikan dia urapan, karunia dan hikmatmu. Sehingga pesanmu disampaikan dengan lantang. Sehingga pesanmu disampaikan dengan jelas. Dan kami Tuhan berdoa bagi setiap volunteers yang melayani, agar kau berikan urapan, berikan mereka blessing-mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap fasilitas yang digunakan dalam ibadah ini, biar diberkati, biar kami beribadah dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera sukacitamu. Bapa, kami siap untuk memuji, untuk menyembahmu, untuk mendengarkan pesanmu, untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Siap
lagu ini. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan kita baik, amin. Kita nyanyikan ini dengan semangat ya. Sama-sama, amin. Katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan besar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini karena Tuhan kita dahsyat, amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Haleluya, karena Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Ya, tak pernah tinggalkan kita, pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Yesus Tuhan, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Kita katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, 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 Kau sumber kekuatan. Haleluya, amin. Ku hidup untuk menyenangkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah setia, Allah yang setia dan benar. Haleluya, amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus Tuhan, Yesus Kau sumber kekuatan. Haleluya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, ku hidup untuk-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang kuasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa
Shikara
will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami begitu bersuka cita memuji dan menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Tidak ada nama di bumi ini, di kolong langit ini yang lebih besar daripada nama-Mu. Thank you Lord Jesus. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini, hati kami menjadi tanah yang sudah dibajak. Dan firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami siap, kami percaya Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mau berubah, kami mau bertumbuh, kami mau semakin kuat di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan siap duduk diam di kaki Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, shalom. Ayo semangat, shalom. Iya, hari ini tema yang ingin saya bagikan adalah judulnya Healthy Relationship. Kenapa ini perlu? Karena kita tahu bahwa hubungan itu harus lempeng istilahnya. Hubungan itu harus baik, harus sehat. Nggak ada unsur memanfaatkan satu sama lain. Nggak ada yang cari kepentingan pribadi. Itu semua gaya hubungan dunia harus ditinggalkan. Kita mau punya hubungan yang sehat, amin.
Di dalam Tuhan ada banyak dasar firman Tuhan untuk membina hubungan. Tapi kenapa saya pilih tema ini? Saya diingetin Tuhan kembali kepada nilai atau value dari gereja ini, yaitu CDC. Kita lihat slide berikutnya. Apa sih nilai dari nilai atau value CDC? Yang nomor 2 adalah deep familyhood. Perhatikan ya Bapak Ibu, kalau namanya nilai atau value itu kudu hafal. Yang nomor 2 itu deep familyhood. Artinya apa? Gereja adalah keluarga yang dipersatukan oleh darah Yesus. Hubungan yang dibangun tidak hanya di ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi nggak ketemu di gereja hari Minggu, ya sampai ketemu minggu depan. Itu mah formalitas, itu mah rutinitas. Jadi harus ada hubungan juga tiap hari. Salah satunya ada di Kersel, dan kemudian selain itu pasti ada hari-hari lain. Bapak Ibu pasti ada hubungan mau chat WA grup di Kersel kah atau Japri, tapi semuanya hubungan yang dalam rambu-rambu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya mau katakan ini? Karena banyak orang membangun hubungan standarnya dunia, yaitu demi keuntungan pribadi. Betul apa betul? Tapi kita tidak. Saya kasih tahu, kita lagi jalanin Fast 21 ya. Salah satu hubungan yang saya bina dengan anak rohani saya, tiba-tiba Roh Kudus ingetin. Roh Kudus bilang gini, kamu ini lagi Fast 21, kamu kan pasti punya hubungan sama anak didik rohani kamu ya. Minta dia tiap pagi doa sama kamu, setiap pagi selama Fast 21, doa bareng, bahasa roh bareng. Oke, saya hubungin anak rohani saya. Siap Bu, siap. Jadi kita jalani udah dari Senin kemarin. Setiap pagi kita video call untuk bahasa roh bareng, untuk doa bareng, saling mendoakan. Jadi itu salah satu komitmen dalam membangun hubungan, untuk kita saling membangun. Nah, ayat dari deep familyhood ini adalah dasarnya di Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Itulah hubungan yang Tuhan mau. Kita membangun hubungan didasari kasih dan kemudian untuk saling mendorong berbuat baik. Oleh karena itu kita bahas sekarang healthy relationship seperti apa. Tapi sebelumnya apa sih sebetulnya artinya relationship? Slide berikutnya. Relationship adalah cara dua orang atau bisa lebih banyak misal dalam kelompok berinteraksi dan berperilaku terhadap satu sama lain. Itu definisinya relationship. Jadi relationship itu bukan sendirian, minimal dua orang. Minimal dua orang, kemudian bisa lebih. Ya makanya kita punya Kersel. Makanya kita punya WA group atau WAG. Makanya kita bisa komunikasi, saling komen satu sama lain, saling ingetin satu sama lain, saling membangun satu sama lain, saling berbagi kesaksian satu sama lain. Jadi kan tadi mendorong dalam perbuatan baik. Nah, jadi relationship seperti itu. Ini ada quote bagus yang ingin saya bagikan. Quote ini, a good relationship is when someone accept your past, support your present, and encourage your future. Keren ya, bahasa Indonesianya supaya gampang. Hubungan yang baik adalah ketika seseorang menerima masa lalu Anda. Jadi masa lalunya nggak jadi pertimbangan, nggak ada istilah ex napi atau ex siapa apapun yang jelek, karena kita terima sekarang ya. Mendukung Anda saat ini dan mendorong Anda menghadapi masa depan. Itu baru namanya good relationship atau healthy relationship. Nah, ayatnya saya mau bagikan Efesus 5 ayat 15. Ayat ini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa ayat ini saya mau ambil? Karena ini sangat mempengaruhi relationship. Ada orang yang namanya disebut orang bebal, ada yang orang arif. Enggak semua orang di sekeliling kita semuanya baik semua. Betul apa betul?
pasti ada serigala berbulu domba, pasti ada yang menyamar jadi malaikat terang. Jadi kita mesti pinter kalau milih teman, bukannya nggak boleh berteman sama semua orang ya. Jangan gara-gara bergaul kita rusak semuanya. Jadi ada dua kriteria yang harus kita hadapi, orang bebal dan orang arif. Nah, saya sempat cari tuh di kamus bahasa aslinya, karena perjanjian baru ditulis di bahasa Yunani. Apa sih orang bebal? Apa sih disebut orang arif? Orang bebal itu bahasa Yunaninya adalah asophos, sedangkan arif itu sophos. Nah, artinya apa? Apa arti utamanya? Bebal itu tidak berhikmat, sedangkan arif itu bijaksana. Nah, makna rohaninya gini, kalau bebal itu hidup tanpa arah, istilahnya sama gue lah, tidak peduli dengan kehendak Allah. Pokoknya yang saya anggap benar, ya kerjain. Menurut saya yang baik ini, ya suka-suka dia lah. Istilah kasarnya, apa yang dianggap baik dan benar berdasarkan logikanya, itu dia akan jalani tanpa cross check dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau yang melanggar dan dia suka, tancap gas terus, gaspol. Nah itu orang bebal. Kadang-kadang kita ketemu orang bebal itu udah dikasih tahu, itu nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh gitu, tetap aja dilakuin. Jadi tidak ada di sini ya orang bebal ya, saya percaya semoga tidak ada di sini. Tapi orang arif itu orang yang bijaksana, dia hidup dengan takut akan Tuhan dan memahami kehendaknya atau kehendak Tuhan. Jadi apa-apa itu Pak, ayat bunyinya begini, berarti kalau nggak saya melanggar, ingin melakukan sesuatu yang nggak benar, roh takut akan Tuhannya mulai menguasai pikiran dan hatinya. Jadi remnya terhadap melakukan dosa pakem banget. Itu adalah orang arif. Dan Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati dengan orang bebal, dan Anda harus bergaul dengan orang arif. Nah, saya mau supaya Bapak Ibu lebih jelas, apa sih ciri orang bebal? Ciri orang bebal adalah tidak dapat dinasihati, tidak mau berubah, artinya tegar tengkuk kayak bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa tegar tengkuk ya, waktu kita tahu kenapa Tuhan bawa 40 tahun dalam menuju tanah perjanjian. Lalu kaku, keras kepala, kekeh kalau bahasa Sundanya, dengan prinsip atau konsepnya sendiri yang salah. Udah salah kekeh pula, waduh banget dah ini. Lalu merasa paling pintar, padahal tidak atau kurang berpengetahuan. Kemudian untouchable, yaitu tidak mau diajari atau diberitahu atau dididik oleh pembina rohaninya atau otoritasnya. Saya sudah lama pelayanan jiwa-jiwa, saya pun pernah ngadepin orang bebal. Capek rasanya, udah dibilangin, dilanggar lagi, udah diingetin, dicuekin. Mungkin para Kersa leader di sini kuat dan sabar ya. Pasti kita ada aja ngadepin orang bebal dan orang arif. Doakan terus, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Orang bebal, orang Tuhan, Musa aja capek bawa bangsa Israel 40 tahun pada kekeh. Nah sekarang poin yang to the point langsung adalah penyebab broken relationship ada dua. Jadi sebelum kita bicara healthy relationship, ada dua yang fatal ini menyebabkan broken relationship atau relationship bisa rusak. Yaitu pertama, pergaulan yang buruk. Kedua, hati-hati dengan lidahmu. Ini prioritas bikin, meskipun banyak ya penyebabnya, nggak mungkin saya kasih tahu semua. Saya angkat dua ini dulu. Kita bahas yang pertama dulu, pergaulan yang buruk. Ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 33. Silakan dibaca yuk Bapak Ibu yang kuat. 1, 2, 3. Akan kebiasaan yang baik. Ini ayatnya tegas di depannya. Janganlah kamu sesat. Jadi kalau kita salah milih pergaulan, disebut di ayat ini kamu itu sesat. Kan kita nggak mau jadi orang sesat ya. Makanya hati-hati dalam memilih teman. Kenapa harus hati-hati? Karena dampaknya bisa fatal. Kita lihat ayat berikutnya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ayatnya sudah mengingatkan, hati-hati bergaul, hati-hati pilih teman. Kalian atau kita bisa tertipu sama pertemanan.
Jadi teman yang tidak sehat atau teman yang merusak hubungan adalah tadi teman yang membawa kemalangan untuk kita masing-masing. Semoga di sini tidak ada yang merasakan. Saya udah, tapi kalau udah gini tinggalin. Saya bukannya kejam ya. Karena sebelum kita jatuh dalam kemalangan lebih jauh, putuskan relationship yang merusak. Kenapa? Karena kita akan makin apes istilahnya. Ayatnya jelas mengingatkan. Berikutnya, ini ayat yang kembali lagi menekankan pentingnya kita bergaul. Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapatkan dari bibirnya. Amin. Kalau kita minta nasihat, kita mau curhat, hati-hati ngomong sama siapa. Kalau ngomong sama orang bebal, kita bisa jadi malang. Bukannya jadi keluar dari masalah, malah kejerumus masuk sumur lebih dalam. Oleh karena itu saya tidak menganjurkan, paling tepat kalau kita mau berbicara, berbicara kepada pembina rohani. Minimal kalau kita anggota Kersel dengan Kersel leader. Atau dengan pemimpin rohani yang Anda rasakan lebih tenang. Doa untuk itu. Yang penting kita harus minta nasihat kepada orang yang tepat, tentu di bawah pimpinan Roh Kudus, bawa dalam doa. Sembarangan ngomong, ke sini ngomong, ke sana ngomong, ke sana ngomong, yang ada kita masuk jurang lebih dalam. Nah, yang kedua, dalam yang merusak broken relationship adalah hati-hati dengan lidahmu. Yakobus 3 ayat 6. Ayatnya rada panjang tapi maknanya ini dalam. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah itu bisa jahat banget seperti menyalakan api neraka disebutkan di sini. Makanya tadi kalau kita bergaul dengan orang bebal, omongan-omongan yang kita terima bukan membangun tetapi malah masuk membawa kita ke dalam api neraka. Jadi oleh karena itu hati-hati dengan cara kita berkomunikasi. Ini saya mau bagikan kenapa? Karena kita tadi keluarga ya. Saya kasih tahu hubungan suami istri di dalam keluarga. Kalau mulut kita sembarangan ngomong, itu akan membangun neraka di dalam rumah. Makanya lidah kita harus hati-hati. Saya dan suami saya sudah lebih ya 35 tahun menikah. Tapi kami kalau berbeda pendapat, saya percaya suami istri nggak mungkin pendapatnya sama terus. Kita tidak diskusi di depan anak-anak. Kita diskusinya dalam kamar, sekalipun berbeda pendapat dan diakhiri dengan doa. Kenapa? Saya tidak akan menemukan titik temu selama kita masih berbeda. Gak usah ngotot. Karena kita tahu Tuhan kita sama. Kita bawa dalam doa. Dan puji Tuhan, setiap kita putuskan, sudah karena kita gak ketemu titik temu, aku maunya merah, kamu maunya biru. Kita doa aja deh, nanti Tuhan yang akan bikin kita satu suara. Betul, setelah kita berdoa, doa terus, lama-lama salah satu dari kita yang berubah. Salah satu dari kita akan berubah. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Itu kerennya Tuhan, jangan perang di depan anak-anak. Jangan berdebat atau apalagi di depan umum. Kita jadi batu sandungan, iya. Saya kasih tahu suami istri ya. Kalau perang, tolong masuk kamar ya. Jangan perang di depan umum, jangan perang di Kersel. Kalau perlu di depan Kersel leader aja nggak apa-apa. Tapi jangan di depan teman-teman Kersel. Jangan perang di depan anak-anak, karena itu membangun neraka. Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena ini pengalaman pribadi saya. Saya dibesarkan di mami papi saya yang tukang berantem. Mami saya sangat perfect, papi saya kalem banget. Kok bisa sama ya? Mami saya nurun ke saya, papi saya nurun ke suami saya yang kalem banget. Jadi, tapi papi mami dulu belum bertobat. Jadi tiap hari itu perang, tiap hari di rumah itu kayak kapal pecah. Akhirnya saya sebagai anak, kayak rumah itu neraka, saya gak kepengen pulang. Karena tiap kali pulang dengar papi mami berantem. Sampai suatu waktu saya SMA, saya sadar saya sangat sengsara di rumah. Jujur, ini jujur, saya pernah pengen bunuh diri. Saya menyesali kenapa saya jadi anaknya papi dan mami. Waktu itu saya belum bertobat di SMA.
Saya menyesali kenapa saya berada di keluarga yang kayak neraka. Dan pada saat itulah saya pengen mati. Saya menyesal, saya pernah bentak mami saya. Mami kenapa ngelahirin saya? Mami saya nggak bisa jawab. Ya memang lahir mau gimana, namanya nikah ya. Tapi saya marah-marah karena dilahirkan oleh mami saya. Dan jadi anaknya mami dan papi yang kayak neraka. Nah, pengalaman ini begitu saya tanyakan pada saat saya sudah bertobat dan sudah menjadi konselor keluarga. Saya selalu tanyakan anak-anak youth, anak-anak remaja yang orang tuanya tukang perang. Saya tanya, Kak jujur kamu pernah pengen bunuh diri enggak? Iya Tan. Kok Tante tahu? Ya karena Tante juga pernah. Jadi Bapak Ibu di sini hati-hati perang di depan anak-anak. Angka penelitian di seluruh dunia ya, penyebab mental illness pada anak-anak remaja dan sampai mereka memutuskan bunuh diri, penyebab nomor 1 adalah ibunya. Penyebab nomor 2 adalah ayahnya. Penyebab nomor 3 baru guru sekolahnya. Jadi teman nggak termasuk. Nah hati-hati kalau zaman sekarang angka bunuh diri remaja meningkat. Ada belum lama anak youth bunuh diri, bapaknya majelis gereja. Jadi kita aktif di luar tidak menjamin anak kita baik-baik sekalipun kita aktif pelayanan. Jadi relationship antara suami istri, orang tua dan anak harus dibangun, amin. Karena kalau enggak rusaklah keluarga kita. Healthy relationship harusnya membangun keluarga dengan komunikasi yang sehat. Saya kenapa katakan ini karena mulut kita yang tadi sumber peperangan itu akan menghancurkan rumah tangga kita dan penyesalan belakangan biasanya percuma ya. Nah, oleh karena kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 37 ayat 30. Silakan dibaca Bapak Ibu, ayatnya pendek. 1, 2, 3. Jadi kalau kita orang benar di mata Tuhan, kita akan berkata-kata hikmat. Kita harus ngerem mulut kita, jangan sembarangan ngomong. Kalau ngomong sembarangan ditambah curhat kemana-mana, udah bubar jalan. Nah, itu adalah broken relationship, ada 2. Sekarang kita masuk inti khotbah ini, ciri-ciri healthy relationship. 1, dituntun oleh hikmat Allah. 2, dengan kerendahan hati. 3, berpusat kepada Kristus. Itulah healthy relationship. Kita mulai bahas satu-satu. Dituntun oleh hikmat Allah. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi roh hikmat itu dikasih sama Allah. Saya mau kasih tahu, jangan sok pinter. Pengetahuan Alkitab kita segambreng. Kita mungkin lulusan S3 teologi ya. Semoga tidak lah ya. Pengetahuan banyak tidak menjamin hikmat. Jadi hikmat Allah itu didapatkan dari Allah kalau kita punya hubungan dekat dengan Allah. Bukan karena kayanya pengetahuan kita. Saya kasih tahu itu. Saya nggak pernah sekolah teologi ya memang. Tapi saya bingung kalau tiap kali Allah berbicara kepada saya, segala sesuatu lebih daripada yang saya pikirkan. Itu kerennya Allah kita. Jadi kita semua harus latihan. Makanya saya bersyukur kalau kita sering latihan duduk tenang di kaki Tuhan. Seperti tema kita tahun ini. Saya percaya roh hikmat Allah akan turun ke dalam pikiran dan hatimu. Amin. Dan kita bisa berkata-kata, bisa bersikap, bisa bertindak dengan bijaksana. Nah, jadi berarti hikmat Allah itu begitu pentingnya. Bahkan hikmat Allah akan menuntun kita setiap hari mengambil keputusan. Betul? Tiap hari kita ngambil keputusan loh. Melek mata sampai dari bangun pagi sampai tidur. Ini ada penelitian dari Roy F. Baumer mengatakan bahwa angka rata-rata setiap hari orang mengambil keputusan adalah 35.000 keputusan. Waduh, banyak amat ya. Ini keputusan besar atau kecil. Yang paling gampang, bangun mau jam berapa. Itu keputusan pertama. Kedua, mau breakfast apa.
dan seterusnya keputusan demi keputusan berjalan. Dan akhirnya itu menentukan pola hidup kita dan menentukan apakah kita ini benar apa salah. Saya mau kasih tahu, termasuk breakfast apa saja, saya sudah meninggalkan breakfast nasi karena tidak membangun kesehatan untuk saya. Lebih baik breakfastnya cukup protein boleh, cukup sayur atau salad boleh, tapi tidak breakfast karbohidrat. Nah, itu contoh keputusan saya dan berjalan sampai hari ini. Itu karena saya tahu mau hidup sehat. Nah, itu baru ngomong breakfast. Belum yang lain, mau apa, mau ini, mau itu, mau ketemu siapa, mau ngomong sama siapa. Nah, berarti satu orang tiap hari 35.000 keputusan. Belum yang bisnis, belum yang kerja, disuruh bos. Nah, saya mau kasih tahu, setiap keputusan harus dipimpin oleh hikmat Allah. Karena kalau tidak, kita akan salah melangkah. Selama kita dipimpin oleh hikmat Allah, keputusan kita akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, nomor 2, dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, ayatnya saya bacakan Efesus 5 ayat 21. Nanti Bapak Ibu baca ayat berikutnya Amsal 18 ayat 13. Saya baca dulu Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Silahkan satu ayat lagi Amsal 18 ayat 13. 1, 2, 3. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaannya. Kenapa saya ambil 2 ayat ini kaitannya dengan kerendahan hati? Pertama, kita harus rendah hati, jangan sok tahu, sok pinter. Nah, ternyata ciri khas orang rendah hati adalah dia pendengar yang baik. Orang yang rendah hati itu enggak kerjanya ngajarin, ngomong, terus bilang harus gini, harus gitu, kamu itu ya salah, kenapa begitu, harusnya gini gitu. Saya mau kasih tahu, itu mulut tolong diplester ya. Dengerin dulu orang itu mau cerita apa, belum apa-apa udah diguruin. Sama juga dengan suami istri. Kalau suami istri relationship-nya baik, tolong jadilah pendengar yang setia, dengerin pasangan yang ngomong. Jangan belum apa-apa dipotong, apalagi selain dipotong, tambah lagi disalahin, terus kemudian diajarin pula. Saya mau kasih tahu, yang ada konflik makin meningkat, emosi makin tinggi, kalau sekali 2 kali lama-lama bahaya. Hanya gara-gara konflik bisa muncul perceraian. Nah, makanya relationship yang sehat harus rendah hati ditandai dengan menjadi pendengar yang baik, sabar. Jadi berarti komunikasinya akan berjalan. Kita akan mengerti maksud orang itu kalau dia menceritakannya sampai titik. Nah, itu akan diteladani oleh anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan tukang motong omongan orang tuanya. Kalau papa mamanya sering memotong pembicaraan, nanti kita pun ngomong sama anak-anak langsung cut, langsung anak-anak bantai omongan kita. Jadi kita tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi penting ya, jadi orang yang rendah hati dan kita rela minta maaf kalau kita salah. Nah, poin yang terakhir, berpusat kepada Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Silakan dibaca Bapak Ibu yang kuat. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi healthy relationship adalah, ingat, pikiran dan hati kita sebelum kita keluar ke mulut nih. Mulut kan gak mungkin ngomong kalau gak mulai dari pikiran dan hati baru keluar dari mulut. Nah, jadi berarti pikiran dan hati kita tuh harus kita samakan dulu satu frekuensi dengan Kristus. Jadi yang keluar pun kata-kata yang membangun atau kata-kata yang positif. Jadi perhatikan gaya hidup kita melingkupi perasaan, pikiran, dan tindakan, juga kata-kata kita, respon kita terhadap orang lain selalu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saya, bukan berdasarkan apa yang kamu sudah lakukan untuk saya. Kalau kita bertindak, berperilaku, berkata-kata berdasarkan apa yang kamu sudah lakukan untuk saya, kita akan mudah terpancing emosi. Kita akan hitung-hitungan bahwa kamu belum berbuat baik kepada saya, bahwa kamu belum ngasih apa-apa ke saya. Ngapain saya baik sama kamu? Nah, itu salah. Relationship bukan berdasarkan
apa yang sudah Dia berikan untuk saya, tetapi relationship yang sehat, apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Lalu Tuhan ingin saya membagikannya ke orang lain. Amin. Itulah healthy relationship. Jadi sekali lagi ringkasan khotbah saya hari ini. Yang pertama, penyebab broken relationship ada 2 penyebab besar. Pergaulan yang buruk, dan 2, hati-hati dengan lidahmu. Sedangkan healthy relationship ada 3. Dituntut oleh hikmat, dengan kerendahan hati, berpusat kepada Kristus. Lakukan ini setiap hari, karena setiap hari kita pasti membangun hubungan. Mau itu di dalam keluarga, suami istri, dan orang tua anak, orang kita dengan mertua, termasuk di dalam carousel, termasuk di dalam komunitas, di kantor, di sekolah. Bangunlah healthy relationship. Kita akan menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita. Amin. Katakan kiri kanan, kita akan selalu healthy relationship. Jadi nggak ada saling memanfaatkan ya. Jangan aji mumpung ya. Jangan ada udang di balik rempeyek ya. Semuanya tulus dan murni. Saya percaya firman Tuhan saya pada pagi hari ini yang sederhana mengubah cara kita bergaul. Amin. Mau berubah? Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam membina hubungan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman ini kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Tidak ada hari tanpa kami bertemu dengan orang. Kami mau membangun hubungan yang sehat. Kami mau menjadi berkat. Kami mau menjadi terang dan garam. Biarlah setiap jemaat di tempat ini diubahkan cara berkomunikasi, memiliki hati Kristus, memiliki pikiran Kristus, dan membangun healthy relationship sehingga kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan jadikan kami alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yes, luar biasa. Siapa di sini yang mau memiliki healthy relationship atau hubungan yang sehat dalam hubungan sesama, keluarga, dan sebagainya. Wow, luar biasa banget. Dan saya dapat satu hal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Bebal dan Arif itu adalah pilihan. Coba colek sebelahnya, tanyakan, kamu Bebal apa Arif? Oke, kalau gitu kita kasih aplaus buat Pastor Tini. Terima kasih atas firman dan pengajaran yang telah disampaikan. Wow, luar biasa. Dan saudaraku, saat ini kita berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman di dalam satu keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan. Kalau begitu, mari sama-sama kita tepuk tangan sambil mengucapkan welcome home buat kita semua yang setia beribadah bersama, mencari hadiratnya selalu dalam keluarga besar CDC Bogor. Wow, luar biasa banget. Dan sekarang kita sampai kepada momen di mana kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Saudaraku, mari kita baca ayat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 5b. Dikatakan demikian, ini Daud yang mengatakannya. Daud mengatakan, siapakah yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan pada hari ini? Dan saudaraku, saat waktu Daud mengatakan ini adalah saat waktu dia mau mempersiapkan pembangunan bait Allah. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saudara di tempat ini saat ini. Apakah saudara siap untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di CDC Bogor? Kalau begitu, mari kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa.
Ya Bapak, kami tahu Engkau tidak pernah memaksa kami untuk memberikan persembahan. Tetapi Engkau menghargai, bahkan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap rupiah yang dikumpulkan akan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan memberikan untuk-Mu Tuhan sepenuh hati kami, serela kami Tuhan. Dan kami mau memberikan dengan sukacita. Kami memberikan persembahan kami Bapa hanya kepadamu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memberi, katakan amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan dalam amplop coklat. Kalau memberikan secara tunai dan kami memberikan waktu bagi Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu mau mentransfer silakan, di amplop ada kode kris, di layar ini juga ada. Dan kami memberikan sedikit waktu bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Kami persilakan. Yes. Ya, di sini juga ada rekening untuk persembahan yaitu operasional CDC Bogor, ada juga untuk persembahan persepuluhan dan persembahan diakonia. Baik, terima kasih kepada setiap kita yang telah memberikan harta kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saat ini mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang meriah dan katakan thank you volunteers. Thank you, Pak. Terima kasih kepada setiap volunteer atau sukarelawan yang telah membuat kita bisa beribadah. Kembali silakan duduk di tempat ini. Wow, dan bagi Bapak Ibu yang berbeban untuk melayani sebagai volunteers atau tenaga sukarelawan di CDC Bogor, kami persilahkan dan ketahuilah Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Dan Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan tanggal 1 Juni adalah hari yang sangat spesial. Ada yang tahu hari apakah itu? Benar, hari Minggu. Ya, tanggal 1 Juni benar hari libur, tapi ada yang lebih spesial lagi. Yes, minggu depan adalah ulang tahun CDC Bogor. Ngomong-ngomong yang keberapa ya? Yang keempat, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang murah hati. So pastikan minggu depan kita bersama-sama merayakan ulang tahun yang diberkati oleh Tuhan kita. Jangan lupa minggu depan kita akan dilayani spesial oleh Pastor Faisal dari ICC Bandung. Wow. So pastikan karena minggu depan juga ada perayaan-perayaan yang telah diatur oleh tim kreatif kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Yes. Pastikan Anda menghadiri ibadah spesial ulang tahun CDC Bogor yang keempat, minggu depan tanggal 1 Juni. Baik, untuk doa onsite, nah kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama tuh. Setiap minggu bertambah jumlahnya, lo boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena di dalam doa onsite ini kita sama-sama fokus kepada pujian, penyembahan dan doa. Dan kita menaikkan doa syafaat di tempat sekretariat CDC Bogor, Ruko Perumahan Panorama Pamoyanan nomor 3 dan 4. Dan Bapak Ibu, di dalam doa onsite ini kita juga akan mendoakan khusus permohonan doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya permohonan doa yang khusus banget, boleh menulisnya pada kertas yang ada di belakang, di kotak permohonan doa yang warna orange di belakang saudara. Jangan lupa
Di sana ditulis permohonan doa saudara dan dimasukkan. Dan kami akan sama-sama doakan pada hari Sabtu pagi, jam 7 pagi. Jangan lupa Bapak Ibu, mari bersama-sama kita dekat satu sama lain dalam doa kepada Tuhan kita. Lanjut Bapak Ibu dan Saudara yang belum bergabung dalam Kersel, apakah ada di sini? Saya percaya semua sudah tergabung ya. Karena ini sangat penting kita bisa lebih peduli memperhatikan curhat curcol di dalam Kersel. Pastikan Bapak Ibu tergabung sesuai dengan kebutuhan dan status Bapak Ibu. Status ya. Jadi yang bapak-bapak jangan masuk ke Kersel, ibu-ibu itu tidak boleh. Oke. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga ada spiritual journey kelas terakhir, kelas expand. Nanti Bapak Ibu akan nanti buka lagi pendaftaran untuk angkatan ke-8 di triwulan terakhir tahun ini. Tapi tahun ini, hari ini untuk triwulan pertama, hari ini adalah pelajaran terakhir. Kasih aplaus buat mereka yang mengikuti SJ, boleh angkat tangan. Wah, banyak sekali di belakangnya. Semangat ya. Oke. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini ada pengumuman tentang biayanya yaitu 50.000 untuk kelas spiritual journey. Ini sangat murah karena sudah dapat buku, makan siang, snack dan air minum tentunya. Bapak Ibu, kita lanjut Fest 21. Kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut di dalam Fest 21 ini. Ini adalah puasa. Kita selama 21 hari berpuasa. Nah, puasanya ini bukan hanya makan, tapi ayo, mari kita pilih puasa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan kita. Kalau istriku itu ya puasa dari nonton YouTube dan lihat medsos, kecuali WhatsApp, karena WhatsApp banyak hal kepentingan bagi bersama. Nah, boleh aja Anda puasa nggak main game, Anda puasa nggak makan seperti saya menjaga waktu makan saya dalam Fast 21 ini. Yang semuanya itu kita mau persembahkan untuk Tuhan kita. Mari, setiap pagi juga ada renungan di CDC Family di share. Dan mari sama-sama kita merenungkan pesan Tuhan hari demi hari. Dan Bapak Ibu Saudaraku, setelah ibadah ini seperti biasa kita berfellowship sambil ngobrol. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, mari kita dukung anak-anak muda kreatif Arrow CDC Bogor yang akan mengadakan camp di bulan Juni dengan memborong semua makanan yang ada di samping, juga souvenir yang ada. Ayo, semua setuju ya? Ayo kita bantu kegerakan anak-anak muda Eros ini di CDC Bogor. Jangan lupa, di sana tempatnya di sebelah setelah ibadah ini. Dan sebagai penutup kami undang Pastor Chris untuk doa berkat. Terima kasih. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang diberkati melalui firman Tuhan, kita menjadi satu keluarga yang membangun hubungan yang sehat. Amin. Segala apapun yang kita alami, kita enggak sempurna. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita mau terus-menerus diperbaharui. Dan kita tahu semakin lama, semakin sempurna seperti Kristus. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tentunya hari ini kita bersyukur, thank you banget Pastor Tini, bagus banget untuk firman Tuhan buat kita semua. Dan satu hal yang saya dapat, setiap hari kita mengambil keputusan, betul? Iya. Setiap kita selalu mau bangun pagi, mau makan, mau aktivitas, mau apapun, kita selalu ngambil keputusan. Saya diingatkan buat diri saya bahwa setiap keputusan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Wow, ini yang saya dapat. Kalau kita dipimpin sama Tuhan, artinya kita hari ini renungan pagi ini juga bagus ya. Kita bergantung sama
Tuhan. Sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Supaya apa? Itulah yang membawa kita tuh iman kita semakin merasakan ada sesuatu, iman kita mengalami pertumbuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan. Siapa yang hidup kita mau bergantung sama Tuhan, boleh angkat tangan. Semuanya beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Tuhan itu baik. Dan saya dapat sesuatu tadi, Pastor Naftali membacakan di opening tentang di Mazmur 104 masuk melalui pintu gerbangnya. Tapi saya mau bacakan dari ayat 3, Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Di sini jelas bahwa Tuhan Dialah Allah kita, menjadikan kita dan punya Dialah kita ini punya Dia. Jadi Tuhanlah adalah gembalanya, kita adalah domba-dombanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dan puji-pujian bersyukur kepadanya. Pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Siapa yang percaya katakan amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Urabakaya rabashikarabaya. Shikarabakaya rabaya. Urapapaparabasikahaya rabaya. Irarabashiarabaya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, dan Tuhan yang layak disembah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghampiri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya.